Satu. Iya. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap semangat dan selalu dalam keadaan sehat ya pada pertemuan kita hari ini, di mana kita belajar agama dengan budi pekerti dengan mengambil pokok bahasan Sabta Timira. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa bersama-sama agar apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar. Untuk hari ini doanya akan Ibu pimpin langsung dari sini ya. Kalian silakan mengambil sikap Amusti Karana. Tangannya di dada. Ya. Om Purwajato Brahmano Brahmacari Dharma Wasana Stapa Sudah Tatma Jatam Brahmana Brahma Yesam Satu Amatana Sakama. Ya, demikian doanya. Selanjutnya Ibu akan mengabsen kalian dahulu. Ibu akan absen satu persatu ya. Dewa Ayu Yastini ada. Hadir. Ketut Dwi Andika ada. Hadir. Ya, Madir Sabina Siwantari ada ya. Iya. Ya, Gede Tulus ada ya. Ya, karena memang jumlah kita di kelas ini hanya seperti ini ya, tidak banyak. Jadi hari ini kita bisa masuk ya, masuk semua untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari. Baiklah anak-anak, masih seperti biasa ya, Ibu tekankan dari sini bahwa dirinya Ibu bisa dilihat anak-anak? Bisa ya? Oke, ini adalah materinya kita. Tadi berdoa kita sudah kita lakukan bersama-sama. Nah, inilah tujuan pelajaran kita pada pagi hari ini. Kita tolong ya, kalau memang ribut itu di mute saja suaranya, di mute yang memang ribut kira-kira ada pembicaraan, silakan di mute suaranya supaya Ibu di sini tidak ribut. Nah, Madi Rabina barangkali itu boleh di mute dulu suara HP-nya ya. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini itu yang pertama adalah menjelaskan pengertian Sabta Timira. Kemudian yang kedua menjelaskan bagian-bagian Sabta Timira. Dan yang ketiga adalah menyebutkan bagian-bagian daripada Sabta Timira. Ya, pembelajaran kita pada pagi hari ini ada 3, kita bisa lihat. Mungkin kalian bisa di sini ada gambar anak-anak. Nah, coba. Di sini ada gambar apa ini anak-anak? Gambar 1, Dewa Ayu, gambar apa nak? Gambar apa ya? Tidak jelas, Bu. Oh, tidak jelas. Coba Ketut Dwi Andika, gambar apa ini Ketut? Lihat, Bu. Ya, dilihat. Halo, Bu. Yang kita di yang andut ini. Gambar inflasi ya. Itu dah, Bu. Ya. Kemudian ini gambar ya, gambar orang yang banyak uangnya. Ya. Ya, juga. Nah, ini gambar apa? Gambar apa? Gede gambar apa ini? Pencuri.
Ya, mencuri orang di bank itu di ATM ya. Ya, Bu. Kemudian gambarnya siapa ini? Ini yang ini. Ya, Duryodhana ini sudah. Ya. Ya, kemudian ini ada gambar orang nongkrong di jalan ya. Ya, Bu. Ya. Ini ada gambar apa lagi? Rabina, coba Rabina, gambar apa ini Rabina? Gede, gambar apa ini gede? Gambar 11. Orang mabuk. Orang mabuk, ya. Terus yang di sampingnya kata Dwi Andika, gambar 12, gambar apa nak? Elang, Bu. Oh iya. Terus yang ini? Ya, gambar orang berkelas. Iya. Kita lanjut. Nanti kalian memberikan argumen atau tanggapan dua gambar di atas ya. Tadi kan sudah ya. Nanti Bu share ini di WA ya. Oke. Terus nah sekarang kita masuk kepada pengertian Sabta Timira. Tolong didengarkan baik-baik. Kalau memang ribut tolong di mute di situ. Tolong dengarkan ya. Sabta Timira itu berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari asal kata sabta berarti 7 dan kata timira berarti gelap, suram, dan bodoh. Jadi sabta timira berarti 7 unsur atau sifat yang menyebabkan pikiran orang itu gelap atau suram. Ketujuh unsur ini ada pada setiap manusia. Ya. Jadi dia ada di setiap manusia dia. Ada 7 unsur atau perilaku yang muncul dari dalam diri manusia. Ada di semua manusia ya. Semua manusia punya ini. Di dalam semua tubuh manusia ada ini. Ada yang namanya Sabta Timira. Itu kalau dalam ajaran agama Hindu 7 unsur yang sifatnya jelek ini yang mempengaruhi pikiran orang itu disebut dengan Sabta. Ya. Bisa didengar penjelasannya Ibu anak-anak? Bisa, Bu. Ya, jelas ya? Jelas. Nah, kenapa dia ada di setiap manusia? Karena dia terbawa sejak lahir. Kalau sifat ini dipupuk terus ya, dibiarkan terus merajalela dalam tubuh kita, maka inilah yang akhirnya akan menghasilkan perilaku-perilaku yang tidak baik. Itu akan terimplementasi pada diri kita. Nah, hal-hal seperti inilah yang semestinya harus kita hindari. Bukan kita pupuk ya, malah kita kendalikan. Yang kita pupuk justru adalah sifat yang bagus dalam diri kita agar kita juga menjadi manusia yang baik, ya. Oke, coba kalian lihat di sini ada kitab suci terasa percaya ya. Menyatakan bahwa ibu baca pertemuannya ya, kalian lihat di antara semua makhluk hanya yang menjadi manusia adalah yang dapat melaksanakan perbuatan baik dan buruk. Berpihak dan leburlah ke dalam perbuatan baik, hindari segala perbuatan buruk itu. Itulah tujuan dan gunanya menjadi manusia. Jadi kalau kita lihat anak-anak dari seloka tersebut menegaskan kepada kita bahwa kita lahir menjadi manusia adalah sangat beruntung di dunia ini ya. Karena yang lahir menjadi manusia sajalah yang dapat
perbuatan buruk menjadi perbuatan yang baik. Dengan menggunakan akal yang diberikan oleh Sang Yang Widi ya. Hanya manusia. Kenapa hanya manusia? Karena manusia itu adalah manusia yang paling tinggi harkat dan derajatnya serta diberikan satu kelebihan dibandingkan dengan makhluk yang lain. Yaitu kelebihannya adalah mempunyai pikiran. Nah, dari pikiran itulah kita bisa berpikir, bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, ini mana yang bisa kita lakukan dan mana yang tidak bisa kita lakukan, gitu ya. Jadi sudah ada sumbernya yang menyatakan itu. Ya. Bagaimana Doayu? Jelas Doayu? Jelas, Bu. Ya, oke. Ibu lanjut dulu ya. Nanti akan ada pertanyaan. Ibu lanjut dulu. Sekarang kita lanjut ke pembagian Sabta Timira. Nah, tadi sudah pembagiannya. Sekarang kepada pembagiannya. Kalau pembagian Sabta Timira di sini, Ibu mengambil dua sumber. Pertama dari kitab Slokantara Sloka 21. Saat itu ada juga yang mengambil kitab ya. Nah, menurut kedua sumber ini jelas di situ terlihat ya di PowerPoint bahwa itu berbeda. Intinya adalah sama. Kitab Slokantara yang menyebabkan manusia mengalami kegelapan atau kebodohan ya itu ada 3 di situ. Bisa lihat ya anak-anak ya, bisa ya. Ya, yang pertama itu ada Sura. Itu adalah ya. Yang kedua itu adalah Saraswati atau yang ketiga itu adalah Lakshmi atau harta benda. Harta benda itu banyak, ada yang di sini ada harta benda emas, perak, seperti itu ya. Nah, kalau kita itu kita mengakui yang namanya dari Sabta Timira tadi ya. Yang pertama adalah contoh dari bagian Sabta Timira yang pertama yaitu Surupa ya. Adalah makhluk yang disebabkan oleh rupa yang cantik dan tampan. Ya. Contohnya di sini anak-anak bisa baca ya. Contohnya di sini ada melakukan operasi plastik seperti apa yang Ibu tampilkan di gambar pertama. Kemudian contohnya yang lain ada melecehkan atau menghina orang yang membuatnya lebih jelek dan hitam. Ya. Ada orang yang lihatnya lebih jelek dari kita dan kita merasa ganteng atau cantik, terus kita hina dia, itu nggak boleh seperti itu ya. Nah, kalau mau cari contoh-contoh yang lain, itu kan Ibu sudah share ya anak-anak ya. Materinya Ibu sudah share ya. Iya, Bu. Ya, materinya Ibu sudah share. Nanti untuk lebih nanti kalian bisa dapat buku yang Ibu share di WA. Ya. Iya, Bu. Kemudian bagian yang kedua, bagian dan contoh Sabta Timira yang kedua, itu ada dana. Ya, dana itu adalah mabuk yang disebabkan oleh harta benda atau kekayaan. Ya, ya. Apa namanya harta benda atau kekayaan itu apa contohnya yang lain mungkin? Uang ya? Harta benda atau kekayaan yang dimaksud yang bagaimana itu? Bang, Ya, uang. Tahu uang kan? Tahu uang kan anak-anak? tahu, Bu. Suka sama uang nggak? Suka. Iya, suka ya. Ya, uang itu sangat dibutuhkan
butuhkan dalam hidup. Ya, memang uang itu bukan segalanya, tapi kita juga butuh uang karena dari uang kita bisa hidup. Nah, uangnya ini dari mana? Ya jelas dari kita bekerja. Bekerjanya juga harus dengan jalan yang baik. Ya, enggak boleh uang yang kita pakai itu dari jalan yang tidak baik. Kalau tidak baik, nanti akan pada kehidupan kita dan anak cucu kita. Contohnya ya, misalnya ada orang mengambil uang yang tidak menjadi haknya atau korupsi. Kalian pernah dengar yang korupsi ya? Tahu yang korupsi kan? Nah, kalau orang yang kemudian dia makan dengan hasil uang korupsinya, dia kasih anak-anaknya, nah, itu tidak akan halal itu, tidak ada berkah itu ya, tidak akan rahayu kalau kita ya, pasti akan menjadi sakit. Nah, uang yang kita peroleh itu harus dengan jalan, kalau dalam agama Hindu disebut dengan jalan dharma atau kebaikan, tidak boleh. Pokoknya yang jelek-jelek tidak boleh ya. Kemudian yang kedua adalah contohnya yang punya atau menghambur-hamburkan uang. Nah, seperti pada gambar tadi ada yang menghambur-hamburkan uang sampai ke kemana. Pokoknya beli sesuatu yang bukan menjadi kebutuhan, membeli sesuatu yang hanya menjadi setelah kita sudah pintar, maka gunakan kepintaran itu dengan baik, itu ya. Nggak boleh kita percuma kalau kita pintar tapi kita salah gunakan, gitu ya. Nggak boleh seperti itu. Jadi kepintaran yang kita miliki atau kepandaian yang kita miliki harus kita miliki. Contohnya di sini adalah contoh kalau ada di Kulina, ya Kulina itu atau kebangsawanan. Jadi mampu diakibatkan oleh keturunan. Memang ya keturunan ini adalah merupakan ciri atau identitas dari seseorang. Nah, contohkan ini ya. Ukuran Dika, Ibu contohkan. Ya, aku ada orang yang tanya, anaknya siapa ya? Nah, orang tidak kenal misalnya. Oh, saya bapaknya ini. Apalagi misalnya ditambah kakak saya. Oh, pasti orang-orang bilang begitu. Oh, kamu ini ya. Oh, bapakmu ini. Oh, iya, ya, bapak atau ibu tahu. Oh, iya, iya, begini tahu. Ah, itu. Sebut saja orang yang di orang tuanya kita atau kakaknya kita. Seperti itu. Ya, sama dengan Dua Ayu misalnya contohkan. Dia anak siapa? Oh, ini anaknya Pak Guru, namanya ini. Oh iya, Ibu tahu. Oh, gurunya Ibu barangkali dulu ayahnya dan lain sebagainya. Nah, itu yang dimaksud ya. Nah, kalau kita sudah dikenal seperti itu, kalau orang tuanya kita, dikenal kakaknya kita, dikenal kita dari siapa, dari mana. Nah, kitalah yang harus menjaga baik dari orang tua kita, keturunan kita. Itu yang dimaksud ya, anak-anak ya. Ya, Bu. Ya, jadi kita menjaga nama baik keturunan kita untuk selanjutnya gitu. Contohnya do mencuri, bolos di sekolah, jangan bolos-bolos. Oh, kalau bolos-bolos misalnya contohnya Dua Ayu bolos. Oh, anaknya pada suka bolos ya. Ah, itu akan dinilai tidak baik. Makanya selalulah menjaga nama yang dahulu atau dari keturunan kita. Nah, gitu. Paham kan Aneh ya? Nah, Yohana atau Yohana itu adalah mabuk yang disebabkan oleh keremajaan atau masa muda. Ya, kalian itu adalah sudah masuk masa remaja atau masa muda. Hati-hati ya, masa-masa ini adalah masa-masa yang sangat rentan, masa-masa yang penuh gejolak, ya, masa-masa yang sangat
di mana kita harus hati-hati dalam segala hal, khususnya adalah dalam bergaul. Ya, boleh kalian bergaul dengan siapa saja, tidak ada yang melarang ya. Tapi hati-hati. Jika kita bergaul atau berteman dengan teman-teman kita harus bisa menilai teman kita itu membawa kita kepada kebaikan atau keburukan. Nah, di situ kalian bisa memilah. Kalau misalnya teman kita ini membawa kebaikan, silahkan lanjut. Jikalau teman kita ini membawa keburukan, silahkan mundurlah. Jadi harus berhati-hati kita di dalam memilih teman, karena ini adalah masa-masa yang sangat sulit ya, sampai dengan kalian SMA itu, dari SMP kelas sekarang seperti sekarang ya, kelas 3 SMA itu adalah masa-masa yang sulit, masa-masa yang memperlihatkan jati diri kita seperti apa begitu, maunya kita dibentuk seperti apa. Nah itu memang didukung oleh orang tua di rumah ya, dukungan orang tua di rumah untuk kalian menjadi yang terbaik itu adalah penting. Contohnya di sini adalah merasa diri muda, suka berkumpul-kumpul sampai setiap malam, itu tidak boleh ya. Tuh. Kemudian suka bermalas-malasan karena masih muda, itu tidak boleh ya. Malas-malasan karena merasa muda, apalagi merasa tidak ada kerja, misalnya malas-malasan, jangan berbuatlah sesuatu ya. Malas-malasan ya setiap hari, apalagi kayak sekarang tidak sekolah, cuma di rumah tidur saja kerjanya ya. Nah, itu tidak boleh. Jadi ada saja yang kalian kerja, minimal kerja di rumah. Kalau ada tugas dari guru-guru itu langsung dikerjakan, jangan ditunda-tunda. Tugas-tugas dari guru kalau ditunda itu akan menumpuk, lama-lama akan malam kita. Kalau memang ada tugas secara daring, begitu ada tugas ya di WA langsung di-share, langsung dikerjakan gitu. Minimal 1 hari itu langsung dikerjakan, tinggal diatur waktu. Jangan sampai kalian juga bekerja tidak membantu orang juga. Ya, waktunya atau waktu yang harus. Lanjut ya, kita ke bagian surah. Surah adalah contoh sabta timira atau bagian sabta timira yang ke-6, yaitu minuman keras atau obat-obatan. Surah itu adalah mabuk yang disebabkan oleh minuman keras atau obat-obatan terlarang ya. Ini juga hati-hati ya. Minuman keras ini apa anak-anak? Coba apa kira-kira minuman keras? Contohnya seperti apa? Ya, Alkohol, gula, whisky, begitu ya. Nah, kalau Ketut coba obatan terlarang itu yang mana Ketut yang dimaksud dengan obat-obatan terlarang? Narkoba, Bu. Oh iya, narkoba, pil ekstasi, begitu. Kasuran itu artinya adalah mabuk yang disebabkan oleh apa di situ Ketut? Keberanian atau kesaktian. Ya, keberanian. Ketut punya rasa berani tidak? Ya. Ya. Harus ya. Keberanian itu dibutuhkan dalam hidup kita ya, karena hidup itu penuh dengan perjuangan, jadi kita bisa berani menghadapi apapun. Yang jelas keberanian yang kita miliki juga harus kita manfaatkan dengan baik. Contohnya kalau di sekolah berani bertanya kepada guru, gelak jak guru ya. Kemudian berani berkomentar, ya. Tadi sudah Ketut berani berkomentar. Nah, Doayu juga sudah berani berkomentar. Ya, tidak bagus. Ya. Berani bertanya terhadap sesuatu yang tidak diketahui pada saat belajar dengan guru. Nah, itu yang harus kita pupuk ya. Berani hal-hal yang positif. Jadi jangan berani hal-hal yang
negatif. Seperti contoh tadi di gambar Ibu tampilkan di situ berani berkelahi, itu nggak boleh. Ada di gambar tadi Ibu tampilkan ya, itu nggak boleh. Berani itu nggak boleh kita lakukan. Jadi keberanian itu harus kita manfaatkan dengan baik supaya kita juga menjadi orang yang baik nantinya. Kalau keberanian itu kita arahkan ke hal-hal yang negatif, maka niscaya akan menyengsarakan diri kita dan orang-orang di sekitar kita ya. Berani berkelahi tiap hari, maka kita akan jadi dicap anak yang tidak baik, benjol sana sini, berdarah sana sini, kan kita yang rugi gitu. Boleh gitu ya. Kemudian keberanian yang kedua contohnya ada berani melawan guru di sekolah dan orang tua. Nah, ini yang tidak boleh. Berani melawan guru tidak boleh ya. Kalau memang ada hal-hal misalnya yang perlu tidak diketahui atau apa, silakan berkomentar, tidak ada masalah. Nah, berani dengan orang tua, berkata-kata kasar dengan orang tua itu tidak boleh. Ya. Tapi itu sebagai anak ya, berani yang negatif baik kepada guru, apa namanya, hatinya orang tua dan hatinya guru itu sangat terenyuh ya. Jadi usahakan kita menjaga semuanya agar menjadi baik. Ya, itu saya jelaskan tadi materinya, ya. Sesuai dengan tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu menjelaskan contoh bagian-bagian Sabta Timira dan menyebutkan contoh-contoh dari Sabta Timira. Ya, sudah tadi ya, pengertian sudah disampaikan, pembagian Sabta Timira sudah Ibu sampaikan, contohnya juga sudah Ibu sampaikan. Ya, nanti sudah dibaca dari buku yang spesial. Nah, anak-anak mau bertanya, ada yang mau bertanya silahkan. Sebelum Ibu yang bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Ada? Bayu ada? Ibu aja yang bertanya. Oh iya, boleh. Ya, yang pertama pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Sabta Timira? Mas Bayu, atau Sabta Timira itu berasal dari bahasa apa, Bayu? Sanskerta, Bu. Oh ya, oke, bagus. Tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dulu. Ketut. Ya, Sabta Timira itu berasal dari bahasa Sanskerta. ya. Coba Ayu. Apa yang dimaksud dengan Sabta Timira? 7 ke 8 dalam diri manusia. Ya, 7 kegelapan dalam diri manusia. Iya. Nah. Ya, Ibu rasa cukup ya. Sudah kalian sudah pertanyaannya dari Ibu. Nah, kalau begitu sekarang Ibu menyimpulkan materinya dulu. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, Ibu simpulkan kembali ya. Yang Ibu bahas pertama adalah pengertian Sabta Timira. Sabta Timira berarti 7 unsur atau sifat yang menyebabkan pikiran orang menjadi gelap atau terang. 7 unsur ini ada pada setiap manusia. Pembagian Sabta Timira anak-anak ada 7. Yang pertama itu adalah surupa, adalah mabuk karena ketampangan. Contohnya tadi melakukan plastik, contohnya menghina orang yang lebih jelek dari kita, itu nggak boleh. Yang kedua, dana ini adalah mabuk karena contohnya
suapnya atau korupsi, dan suka berfoya-foya atau menghambur-hamburkan uang. Nah, yang ketiga, guna adalah mabuk karena kepandaian atau kepintaran. Contohnya, memiliki kepandaian memperoleh dan mengompong orang yang tidak berdosa dan mencuri uang melalui pembobolan ATM, gitu ya. Dan kesimpulan selanjutnya masih pembagian Sabta Timira yang keempat, yaitu Wina. Karena keturunan atau kebangsawanan. Nah, contohnya merasa diri anak pejabat atau raja sehingga suka melanggar aturan dan semena-mena. Ya. Dan merasa diri orang tuanya hebat dan cerdas sehingga suka menakuti orang lain. Nah, itu. Yang kelima, Yowana adalah mabuk karena keremajaan atau masa muda. Ya, contohnya adalah merasa diri muda, dan yang keenam, suka minuman sura. Itu mabuk yang disebabkan oleh meminum minuman keras atau terlarang. Contohnya suka menggunakan obat-obatan terlarang. Yang ketujuh, kasuran adalah mabuk karena keberanian atau kesakitan, berkelahi paling hebat, berani melawan guru di sekolah dan orang tua. Itu ya, itulah kesimpulan materi pada hari ini. Ya, materinya semua sudah Ibu sampaikan. Nah, ini nanti ada tugas ya, ada tugas di rumah. Nah, tugas-tugas ini akan dikirim melalui WA grup ya anak-anak ya. Ya. Nah, nanti tugas ini adalah tugas PR. Ini ya. Ada soal esai, tes, soal tulisan ganda. Nah, ini akan Ibu share soalnya. Nah, kalian kerjakan ini di rumah. Nanti dikirim di WA ya. Nanti selanjutnya kita WA ya anak-anak ya. Ya. Sudah jelas? Jelas, Bu. Ya. Ya, ini ada ini. Jadi Tadi belum lengkap orang. jadi itu ya. Itulah materi kita pada pagi hari ini. Ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa kalian pahami, kalian mengerti. Rabina mana Rabina? Oke. Nanti masalah tugas tadi itu Ibu akan share di grup ya, nanti kalian bisa lihat kembali pembelajaran ya. Jadi pembelajaran kita pada hari ini kita cukupkan sampai ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk. Mari kita tutup pembelajaran ini dengan mengucapkan Parama Santi. Santi, Santi, Santi.